Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang the rich aspect of mines. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia sebagai negara adidaya yang memiliki banyak sekali industri-industri pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia, membuat kita kaya akan hal tersebut. Industri pertambangan memiliki aspek yang sangat penting dalam industri perekonomian negara karena mendorong perekonomian setiap daerah sehingga mendorong perekonomian negara menjadi negara maju. Namun sayangnya, banyaknya industri pertambangan di Indonesia seringkali membuat kita sebagai masyarakat khawatir dikarenakan banyaknya limbah-limbah yang disebabkan oleh industri pertambangan tersebut yang tidak terolah dengan baik dan dapat mencemari lingkungan dan juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Oleh karena itu, di sini tim kami akan menjelaskan tentang cara pengolahan yang baik untuk setiap limbah pertambangan yang dimana kita verifikasikan dari berbagai macam aspek, yaitu pertama berdasarkan sifat kimia, fisika, dan juga berdasarkan bahaya yang dimiliki oleh limbah tersebut. So I'm going to be explaining about the Prinsip Dasar and the Prinsip Dasar Penggulahan Tambang. So my explanation is going to be in Bahasa English. So mining often gets a bad reputation because of pollution, but if managed well, it can actually bring a positive impact. So the main principle of proper waste management is selecting, classifying, and treating mining based on the physical and chemical properties. This makes handling safer and more efficiency. So the third one, for the environmental proper waste management reduces the soil and the water pollution, prevent acid mine drainage, and allow reuse of waste. For example, using tailing in construction or land rehabilitation. So for human, it protects health and safety. That means proper handling and safety. It protects health and safety. So for Prinsip Dasar Penggulahan Tambang, mining activities follow several important stages to ensure efficiency and minimize the environmental damage. The main stages are four. First one is exploration, the second one is exploitation, the third one is processing, and the fourth one is reclamation. So the first one, exploration, is searching and determining the location and the quality of the mining reserves. So exploitation is the actual mining process to extract resources and carry out the efficiency and safety in mind. So the processing is improving the quality and the market value of the mined material, for example, through refining or purification. So reclamation is restoring the environment after mining, so such as filling up the open pits or replanting vegetation and rehabilitating ecosystem. So alongside the stages, there are other three aspects that are always considered when mining. The first one is the work safety, the second one is the efficiency and effectiveness, and the third one is the environmental impact. So the first one, work safety. Work safety is protecting miners and workers from accident, like anyone mining, but protect them from accident. So the second one is the efficiency and effectiveness, using the resources in the most optimal way. The third one is environmental impact, reducing ecological damage and ensuring sustainability. So yeah, in summary, what I'm saying is the basic principle of mining is not only about extracting resources, and it's also about the safety, ensuring the safety and the efficiency and the environmental responsible, like ensuring the safety of the workers. Thank you. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan limbah tambang berdasarkan fase.
perlu kita ketahui bahwa limbah pertambangan terbagi dalam 3 jenis, adalah limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Di mana masing-masing limbah tersebut itu dikelola dengan cara atau teknik yang berbeda. Pertama kita masuk pada limbah cair, di mana limbah cair pertambangan biasanya berasal dari proses pengolahan mineral atau tambang yang tergenang air hujan atau air asam tambang. Limbah ini umumnya mengandung logam berat, suspended solid, dan bahan kimia. Untuk cara atau teknik pengelolaannya yaitu pertama bisa menggunakan netralisasi. Netralisasi yaitu mengubah pH limbah agar aman bagi lingkungan. Kemudian cara kerjanya atau mekanisme kerjanya yaitu penambahan bahan kimia seperti kalsium hidroksida, natrium hidroksida, dan asam sulfat untuk menyeimbangkan pH-nya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan teknik kolam pengendapan atau sedimentation pond, di mana teknik ini yaitu mengendapkan partikel padat atau suspended solid sebelum air dibuang atau digunakan kembali. Mekanisme kerjanya yaitu limbah dialirkan ke kolam yang cukup luas dan dalam, kemudian partikel berat akan mengendap dan air di atasnya itu akan menjadi lebih jernih. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan wetland buatan. Cara ini yaitu dengan cara alami atau ramah lingkungan. Untuk mekanismenya yaitu limbah dialirkan melalui kolam bervegetasi dengan tanaman spesifik yang mampu menyerap logam berat dan nutrien. Contoh tanaman yang bisa digunakan yaitu eceng gondok, piprus, dan bulrus. Nah, manfaat dari wetland buatan ini yaitu biaya operasionalnya rendah, meningkatkan kualitas air, serta habitat bagi fauna lokal. Baik, yang kedua adalah limbah padat, di mana limbah padat berasal dari sisa pengelolaan mineral, batuan yang tidak mengandung logam atau tiling, dan abu dari pembakaran. Nah, jika tidak dikelola dapat menimbulkan erosi, longsor, dan juga kontaminasi tanah atau air. Untuk teknik pengelolaannya sendiri atau metode pengelolaannya, yang pertama bisa menggunakan tiling dam, yaitu menyimpan limbah padat atau tiling secara aman dan mencegah pencemaran air. Untuk mekanisme kerjanya yaitu taling atau lumpur sisa pengelolaan itu dialirkan ke dam yang berlapis impermeable, kemudian air dipisahkan dan bisa digunakan kembali. Yang kedua bisa menggunakan reklamasi dan revegetasi, yaitu memulihkan lahan bekas tambang agar kembali produktif dan stabil secara ekologis. Mekanisme kerjanya yaitu lahan ditimbun dengan tanah subur, kemudian ditanam vegetasi lokal untuk menahan erosi. Lahan bisa digunakan untuk pertanian, hutan, atau tanaman. Yang ketiga yaitu pemanfaatan ulang atau reuse, yaitu mengurangi limbah padat dan meningkatkan nilai ekonomi. Contohnya yaitu limbah tiling digunakan untuk bahan konstruksi seperti batako atau paving block. Nah, batu sisa dijadikan agregat dalam jalan. Kemudian yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas berasal dari aktivitas pertambangan, pembakaran, crushing, grinding, dan proses mineral lainnya yang biasanya berupa debu atau gas berbahaya lainnya. Untuk metode atau teknik pengelolaannya yaitu yang pertama bisa menggunakan dust collector, scrubber, dan SP, yaitu mengurangi emisi debu dan partikel halus ke udara. Cara kerjanya yaitu menyaring partikel debu dari aliran udara, kemudian menggunakan cairan untuk menangkap gas atau debu, dan memberikan muatan listrik pada partikel sehingga menempel pada plat kolektor. Yang kedua, teknik kedua bisa menggunakan flare, yaitu mengurangi gas berbahaya dengan membakarnya secara terkendali. Mekanismenya yaitu gas berlebih dari proses dibakar di menara flare mengubah gas berbahaya menjadi karbon dioksida dan air. Yang ketiga bisa menggunakan green mining. Tujuannya yaitu meminimalkan emisi gas dan dampak lingkungan dari tambang. Mekanismenya optimasi proses tambang agar efisien, pemanfaatan energi bersih seperti solar dan biofuel, penangkapan dan pemanfaatan gas untuk energi atau industri lain. Teknik pengelolaan limbah tambang harus disesuaikan dengan fasanya agar proses pengendalian pencemaran dapat dilakukan secara efektif. Secara keseluruhan, pengelolaan berbasis fasa ini memungkinkan setiap jenis limbah ditangani dengan pendekatan yang paling sesuai sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan kegiatan pertambangan dapat terjamin. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang kontribusi lingkungan reklamasi. Pengolahan limbah tambang dengan baik bukan hanya berdampak besar dalam hal positif bagi ekonomi sirkuler, tapi
juga bagi lingkungan dan makhluk hidup. Yang pertama itu ada rehabilitas pasca tambang, penutupan kembali lahan bekas tambang dengan tanah, kemudian ditanami kembali. Kemudian ada pengendalian pencemaran dengan berbagai aspek. Kemudian ada penerapan teknologi modern, penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang metode mineral pertambangan, mengacu pada cara tahapan dasar untuk mengambil biji dari dalam bumi. Secara garis besar, metode pertambangan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan tambang laut. Saya akan jelaskan apa itu tambang terbuka. Metode ini dilakukan di permukaan tanah, cocok untuk endapan yang dekat dengan permukaan. Contoh bahan galian yaitu batu bara, nikel, emas, pasir, dan batu kapur. Untuk metode tambang bawah tanah, metode ini digunakan untuk endapan yang berada jauh di dalam permukaan tanah dan tidak ekonomis bila digali secara terbuka. Jenis-jenis tambang bawah tanah ada room and pillar, menyisakan pilar sebagai penyangga. Kemudian ada cut and fill, menggali dan mengisi kembali area yang sudah ditambang. Ada block caving, memanfaatkan gravitasi untuk runtuhkan biji. Ada shrinkage stopping, untuk menggali biji secara vertikal ke atas. Berikutnya itu adalah metode tambang laut. Pengertiannya yaitu tambang laut adalah metode pertambangan yang dilakukan di lingkungan laut atau perairan, baik di pantai maupun di dalam laut. Tujuannya untuk mengambil bahan galian yang terdapat di dasar laut, sedimen laut, atau nodul mineral di dasar samudra. Jadi kesimpulannya, pengolahan limbah pertambangan harus disesuaikan dengan jenis sifatnya atau jenis fasa limbah tersebut, di mana limbah cair dapat diolah dalam berbagai macam proses, dan juga limbah padat begitupun dengan demikian. Lalu dengan demikian kita bisa mengubah limbah tersebut yang awalnya menjadi sebuah hal yang berdampak negatif menjadi sebuah aspek atau sebuah produk yang dapat bernilai positif. Jadi di sini kita tidak hanya mendapatkan keuntungan dari pertambangan tersebut, tapi kita juga mendapatkan keuntungan dari limbah tersebut dengan cara pengolahan limbah yang lebih baik dan juga lebih efisien.